Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Insinyur Haji Suwarto selaku Ketua Masjid Al-Huda yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Haji Ali Mustafa, Bapak Haji Eko Sutrisno, Bapak Yusman Effendi, Bapak Darwis dan seluruh bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh ibu-ibu yang insya Allah masih sehat setia menemani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini lebaran tinggal ngitung hari Bapak Ibu ya. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu Bapak sekalian. Ini puasa kita mau berakhir, kira-kira kita sedih apa bahagia Bapak Ibu sekalian? Sedih apa bahagia? Para sahabat itu ada yang sampai menangis Bapak Ibu ketika mengakhiri Ramadan. Menangis. Menangisnya bukan karena mak makai kawai baru gitu, karena mak kok juadah di nuwo, bukan itu sekalian. Tapi sedih karena nggak maksimal untuk berpuasa atau melaksanakan amalan di bulan Ramadan itu. Sedih, menangis. Ini berbeda jauh dengan kita. Ketika kita mau menghabiskan Ramadan, malah kita ini tertawa luar biasa. Bahkan kita sampai banyak yang kehilangan teman-teman kita di masjid seperti ini, Bapak sekalian. Oleh karena itu, tinggal beberapa mungkin waktu Bapak Ibu, besok kita mungkin tarawih terakhir mungkin kita. Perlu kiranya kami sampaikan tentang aktivitas dalam merayakan Idul Fitri ini. Tadi disampaikan aktivitas pertama Bapak sekalian setelah kita melaksanakan full puasa Ramadan ini adalah membayar zakat fitrah. Itu 2,5 kilogram. 1 kilogramnya sekitar 12.000, nyampe nggak itu beras sekarang Bapak Ibu? Nyampe ya. Nah, kalau uang sekitar 30.000 per jiwa ya, bukan satu keluarga nanti ngasih 2,5 kilogram. Terus beras yang terbaik, jangan beras sudah 2,5 kilogram, yang setengah kilo itu dedek semuanya. Nah itu dia, jangan sampai. Yang terbaik yang biasa kita makan. Saya biasanya makan jagung, ibu-ibu kasih jagung nanti ke sini Bu ya. Biasa makan beras berarti kita beras. Itu dia. Jadi jam 8. Kemudian ada beberapa yang perlu kita perhatikan Bu sekalian. Tolong nanti ketika kita membayar sini, yang ibu-ibu atau punya anak perempuan, pakailah pakaian yang menutup aurat. Mohon maaf, kadang-kadang masuk sini pakai celana wahai Bu. Ya. Pakai celana wahai. Oh, Hawaii. Kalau Hawaii itu di bawah lutut. Kalau di atas lutut itu, nah itu dia. Tolong, kasihan panitia, itu lagi puasa semua itu. Masa kita mau menerima zakat sambil mencem gini kan? Kan lucu. Ini kadang-kadang bebay ini maksud ini. Ya kan? Tolong Bu Ibu sekalian kasih tahu ibu-ibu atau anak perempuan yang disuruh bayar zakat keluarganya, pakailah pakaian yang menutup aurat. Itu dia. Termasuk laki-laki, mohon maaf. Laki-laki juga jangan pakai apa tadi? Celana pendek. Ini pahanya kelihatan lagi, mending mulus Bapak, korengan semua. Nah, ini parah. Tetaplah nutup aurat Bapak Ibu sekalian, ya. Aurat laki-laki dari dengkul sampai dengkul Pak. Lutut ya, dari lutut sampai pusar. Tapi tetap sopan lah. Kadang-kadang kan pakai singlet doang masuk masjid. Ini kan masjid. Kalau kata Allah, pakailah pakaian yang terbaik ketika kita masuk masjid, bukan pakaian yang termahal. Kayak dinas kesehatan sekarang ini kan, kemana-mana flexing pakaian benda-benda bermerek semuanya. Pusing sekarang akhirnya kan, seperti itu. Jadi aktivitas pertama tadi adalah bayar zakat fitrah. Setelah itu ketika azan maghrib berkumandang, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Setelah engkau menyempurnakan bilangan puasamu, maka besarkanlah asma Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi besarkanlah nama Allah. Namanya takbiran. Jangan dangdutan di rumah. Mohon maaf, jangan pangki-pangki.
waktunya takbiran, berarti kita takbiran itu sunnah di masjid, di musola, kita berjalan ke masjid. Atau saat kita mau berangkat besok sholat idul fitrinya, kita berangkat, itu sunnah yang kadang-kadang kita lupakan. Takbiran, itu dia. Membesarkan nama Allah atas semua jerih payah. Karena rahmat Allah kita bisa puasa. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini. Kalau bukan karena Allah, susah Bapak Ibu sekalian meredam hawa nafsu ini, mengekang kemarahan, haus lapar, apalagi seminggu terakhir ini panasnya luar biasa. Itu kalau bukan karena rahmat Allah, berat. Itu kita usahakan nanti kita makan dulu Bapak Ibu sekalian ya, dari rumah makan dulu, sarapan dulu dari rumah. Kalau sholatnya di masjid, ada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di halaman, nggak ada sholat tahiyatul lapangan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau umpamanya dapatnya di luar masjid, iya kan? Itu langsung saja duduk. Yang, mohon maaf Ibu, yang haid pun boleh hadir, tapi tidak masuk masjid. Saking pinginnya keberkahan di hari raya Idul Fitri itu. Silahkan ngambil tempat di luar masjid, di ujung-ujung itu kan, bawah-bawah pohon itu, silahkan Ibu sekalian. Nah, jadi membayar zakat fitrah tadi, kalau kata Pak Ali jangan lupa juga membayar utang. Ya kan? Bayar utang. Mak utang mak ustaz, tikam ustaz. Nah, ini malah banyak utang mau lebaran. Benar enggak Bapak Ibu? Nah, setelah ini nanti dibayar. Kapan janjinya? Jangan lupa bayar listrik juga. Besok tanggal berapa itu? 20. Pas banget kan? Bayar listrik juga. Kadang kita lupa tuh Pak. Udah ditagih gitu sama orang itu. Nah, bayar zakat fitrah, bayar utang, apalagi bayar listrik, bayar kreditan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Mau lebaran ini kadang-kadang dipaksakan. Ini baru mukadimah Bapak Ibu ya. Ini belum ceramah ini. Karena mungkin ini kalau nggak sekarang besok kita terakhir, nggak apa-apa lah, agak lama dikit. Saya hari ini ingin cerita tentang ini Bapak sekalian. 2 orang kakak beradik yang memendam permusuhan. Saking bencinya ini, adiknya ini, dia membuat parit di depan rumahnya ini. Kakaknya ngerti itu terkejut, jengkelnya luar biasa. Kurang ajar adik saya ini. Apa dia sudah tidak mau lagi bersaudara dengan saya? Katanya seperti itu kata kakaknya itu. Kondisi seperti ini datanglah seorang tukang Bapak Ibu, tukang bangunan, tukang kayu itu. Tuhan, adakah pekerjaan buat saya? Oh iya ada, kebetulan ada. Tolong kau bangunkan dinding, kau bangunkan tembok, sehingga saya tidak bisa lagi melihat rumah adik saya yang kurang ajar itu kepada saya. Kata kakaknya tadi. Saya akan bepergian dulu, nanti selesai saya bepergian, tolong dinding itu sudah terbuat, sudah jadi, sudah dibangun. Akhirnya dia bepergian. Kemudian dia pulang sore hari itu. Jadi bukanlah dinding atau tembok yang dibangun, tetapi dia malah bangun jembatan. Kemudian dari seberang jembatan itu adiknya berlari. Kemudian dia berbicara kepada kakaknya, kakak saya mohon maaf kakak, saya selama ini sudah buruk sangka kepada kakak. Saya pikir kakak akan marah, akan benci kepada saya. Saya buat parit, kakak malah buat jembatan. Akhirnya kakaknya ini melihat tukang tadi. Tuhan maafkan saya. Saya bukanlah manusia yang suka disuruh untuk memutus hubungan orang, apalagi memutus silaturahmi. Akhirnya dia sadar Bapak sekalian, ternyata memang keluarga itu adalah, mereka itu darah daging kita. Bagaimanapun keadaannya Bapak sekalian, kita tidak boleh memutus silaturahmi dengan keluarga itu. Apalagi memutus silaturahmi dengan orang, dengan keluarga itu. Dan Rasulullah itu memberikan ancaman. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'un, kata Rasulullah. Orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Bagaimana kita akan bisa masuk surga dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan keluarga kita, kalau kita tidak berbuat baik dengan mereka, kalau kita memutus silaturahmi dengan mereka, dengan teman kita, dengan saudara kita? Wah, ini bahaya ancamannya. Meskipun dia haji berkali-kali,
Meskipun dia sholat terus tiap hari, tapi apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'un. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ada dalam satu hadis disebutkan orang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Saya punya kerabat. Asiluhum yaqta'unani. Saya menyambung terus silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'u ilayya. Saya berbuat baik terus kepada mereka, tapi mereka sebaliknya malah berbuat buruk kepada saya. Wahlulahum wa yajhalu ilayya. Saya berusaha berkata yang baik, berkata lembut, tidak berkata kasar, tapi mereka malah sebaliknya membalas seperti itu. Kata Rasulullah, la in qulta kama qulta, kalau yang kau ucapkan itu benar, maka seakan-akan engkau memasukkan bara api ke dalam mulut mereka, dan engkau senantiasa akan berada di rahmat Allah, pertolongan Allah, selama engkau senantiasa menyambung tali silaturahmi. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya Bapak sekalian, setelah nanti kita sholat id, ada namanya maafkan, namanya halal biha halal. Itu momentum yang paling baik sebenarnya, meskipun tidak harus pada saat itu, tidak harus pada setelah sholat Idul Fitri, tidak. Kapanpun kita berbuat salah, kita segera sadar. Berbuat salah kepada manusia, kita harus meminta maaf. Kalau ada barang yang kita bersangkut dengan kita, harus kita kembalikan. Tapi kalau kepada Allah, kita langsung sholat taubat atau banyak istighfar, memperbaiki diri, sholat 5 waktu dengan banyak sedekah, sholat sunnah, insya Allah terhapus. Seperti itu. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang berbahagia, dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah yang doa itu tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan 3 hal. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya di akhirat. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita selama ini berdoa, doa itu nggak dikabulkan, itu bisa jadi tabungan kita di akhirat. Karena kan nggak mungkin, ya Allah beri saya mobil Fortuner, ya Allah Ramadan ini, ya Allah saya mau pergi jauh, ya Allah, kan nggak dikasih tau. Bisa jadi itu nanti Allah berikannya di akhirat, di atas Fortuner itu Bu. Apa namanya? Nggak ngerti lah saya juga. Nah itu kan. Atau gini, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang serupa. Bisa jadi dia berdoa selama ini mungkin tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah menjauhkan dia dari keburukan. Kan pernah diceritakan sekali, ada seorang penumpang pesawat yang sebelumnya dia seakan-akan seuzon. Saya kenapa terlambat naik pesawat sampai ini? Pesawatnya sudah berangkat, saya ketinggalan. Ternyata setelah berita itu 1 jam kemudian ada berita pesawat itu terjadi kecelakaan. Baru dia berpikir husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tukang tape juga. Dia bawa apa sih kalau dipikul tuh Pak? Namanya tenggok ya. Nah, berjalannya lewat sawah. Kepleset, nyemplung di situ dia. Ya kan? Pas dia mau naik mobil itu, ternyata mobil sudah lewat. Dia merasa kecewa. Ternyata mobil yang ditumpangi itu juga, ini satu kisah saya baca ini, mobil itu juga kecelakaan. Baru dia sadar, ya Allah, untung saya tadi jatuh kepleset, meskipun tapenya tumpah gitu kan. Bukan nyawa saya yang hilang. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari keburukan, mungkin dari kecelakaan yang besar dan sebagainya, berkat doa-doa kita ini selama ini. Jadi pertama tadi, Allah segera kabulkan doa. Yang kedua, bisa jadi Allah akan menyimpannya di akhirat. Yang ketiga, Allah menghindarkan dari keburukan yang serupa. Dan hukuman yang memutus silaturahmi ini sangat berat. Allah putuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak terkabulnya doanya. Bisa jadi doanya Allah jauhkan, maksudnya tidak Allah kabulkan karena orang ini senang memutus silaturahmi dan sebagainya. Kemudian dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Ini surat Ar-Ra'd ayat 21, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi dengan apa yang Allah perintahkan. Demikian saja Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang sudah sergap ke masjid ini Bapak Ibu sekalian, nanti Ramadan berakhir jangan berakhir
kita ke masjid. Jangan berakhir kita sholat. Jangan berakhir kita berbuat baik. Jangan berakhir kita puasa dari hal-hal yang bisa mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita puasa itu adalah sepanjang tahun. Puasa dari menahan godaan-godaan duniawi ini, puasa dari ucapan-ucapan mungkin yang kotor, puasa mungkin dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi dan sebagainya. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan, dan ini juga kultum saya yang terakhir Bapak sekalian ya. Mungkin besok kita nggak pakai kultum karena jadwal yang kita buat cuma sampai malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita tambah ilmu, kita tambah amal, dan kita tambah iman, dan kita tergolong orang-orang yang aidin wal faizin. Apa itu maksudnya? Orang-orang yang kembali kepada fitrah dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.